Iya, baiklah Bu Windy, sekarang kita koordinasi terkait modul ajar yang akan panjenengan lakukan sebagai bahan observasi di kelas. Iya, Bu. Iya. Bu Windy ini memilih kelas 7 ya. Iya, Kelas Bu. 7, kemudian nanti coba sebelum Bu Yayu memberikan masukan, dijelaskan dulu bagaimana nanti teknik proses pembelajaran yang akan Bu Windy lakukan. Oke, baik. Ini jadi karena RPP-nya atau modulnya ini adalah kelas 7, jadi Iya. menggunakan kurikulum Merdeka. Dan kebetulan yang kelas 7 ini yang mau saya ajarkan adalah procedure text, jadi text prosedur. Prosedur. Nah, kemarin itu sebelum melakukan pembelajaran ini, saya sudah melakukan asesmen diagnostik di awal Iya. dengan memilah-milah manakah bakat, minat anak-anak, kemudian latar belakang bahasa, kemudian profil belajar yang anak-anak inginkan. Kemarin sudah ketemu ada yang suka olahraga, kesenian, teknologi. Kemudian di bahasa Inggris ternyata hasil dari asesmen saya tidak ada yang menggunakan bahasa Inggris sama sekali ketika mereka di rumah, karena kebanyakan anak-anak itu ternyata menggunakan bahasa Jawa dan bahasa campuran, yaitu Jawa dan Indonesia. Kemudian kalau profil belajar mereka itu ternyata lebih suka ke auditori, visual sama visual auditori. Jadi nanti saya menyiapkan materi itu ada yang PPT berupa gambar, kemudian ada juga yang berupa video. Ya, Itu nanti untuk masuk memfasilitasi yang auditori ya. Ya, untuk diferensiasi konten, proses, dan produknya. Nah, untuk skema pembelajaran nanti di awal anak-anak akan saya bagikan LKPD terlebih dahulu, kemudian anak-anak diminta untuk menyimak video. Setelah video itu nanti anak-anak juga harus menuliskan beberapa kata action verb, karena di procedure text itu harus tahu kalau di prosedur itu khusus harus kalimat perintah atau disebut imperative sentence. Setelah itu nanti anak-anak setelah mengerjakan LKPD itu mereka akan dikirim untuk menyimak PPT, diferensiasi konten berupa menyaksikan PPT gambar yang sudah saya siapkan. Setelah itu anak-anak akan dibagi kelompok untuk berdiskusi dan tanya jawab di kelompok. Nah, ini yang masuk dalam diferensiasi proses di situ nanti anak-anak juga akan mempresentasikan juga. Semoga cukup waktunya. Karena 2 jam ya ini. Karena hanya 2 jam saja. Setelah itu nanti untuk penilaian keterampilan anak-anak hanya menuliskan kalimat sederhana, prosedur sederhana berdasarkan gambar yang sudah. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak masih kelas 7, belum yang tahapan yang rumit atau yang masih rumit yang ringan dulu ya untuk C1, C2. Tapi di sini sudah terlibat untuk anak-anak menganalisis ya. Ketika dia memperhatikan video, sudah diberikan LKPD sehingga dia fokus untuk mencari beberapa kata kerja yang ada di video tersebut. Memang sengaja dikirim untuk mencari kata kerja dan sequential words seperti itu. Ya, bagus ini Bu Windy. Kemudian untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik, itu nanti bentuk proses pembelajarannya. Kinestetik ini bisa berbau ketika mereka melakukan kerja kelompok dan sebagainya, itu kan juga movement juga. Setelah itu mungkin mereka akan saling bertanya jawab dan memberikan komentar, itu kan juga termasuk kinestetik juga, karena nggak hanya dia mengerjakan saja, itu saja. Iya, bagus Bu. Nanti untuk pembagian kelompok jangan lupa untuk memperhatikan gender ya, biar nanti anak-anak itu bisa berkolaborasi yang baik. Kemudian tingkat kecerdasan anak-anak juga diperhatikan, jangan sampai ada kelompok yang mohon maaf daya pemahamannya low saja, ada yang upper gitu ya, supaya nanti diskusinya bisa berjalan. Luangkan waktu juga, ini sudah untuk presentasi ya, karena kan waktunya 2 jam. Kalau bisa nanti hasil diskusi itu dipresentasikan sekali, supaya nanti yang lain juga bisa mendengarkan hasil diskusi dari teman kelompok lain. Saya kira itu sudah bagus. Kemudian di akhir Bu Windy untuk evaluasi bagaimana bentuknya nanti.
Untuk evaluasi yang refleksi atau Ya, sebelum yang sebelum refleksi. Untuk evaluasi yaitu anak-anak tadi mengerjakan yang untuk tes pengetahuannya berupa class procedure sama mencocokkan gambar dengan kalimat prosedur yang tepat. Itu nanti juga dalam bentuk kelompok karena saya menggunakan 3 dimensi, tadi mandiri, bergotong royong sama kreatif. Namun yang kerja kelompok ini kan menggunakan dimensi yang bergotong royong, jadinya makanya itu class procedure. Ya, betul. Tapi untuk menilai keberhasilan Bu Ya. Windy terhadap CP yang akan dicapai, usahakan nanti ada satu bentuk evaluasi yang bersifat individu. Jadi tidak kelompok. Karena kita tahu kadang dalam sebuah kelompok itu kan ada anak yang gandol saja, sehingga Bu Windy bisa tahu, oh nilai 8 ini nilai kelompok, sedangkan yang nilai individu misalnya luangkan waktu anak-anak membuat 2 atau 3 kalimat aktif saja secara individu, sehingga kita tahu bahwa masing-masing anak itu ada yang sudah menguasai CP yang ditargetkan dan ada yang perlu remedial, gitu ya. Ya, itu nanti juga bisa termasuk di penilaian keterampilan Bu, karena itu individu. Nah itu cocok dengan yang Bu Yayu inginkan karena kebetulan kan sudah menyiapkan juga yang ini Bu. Jadi ini nanti bisa menilai secara individu. Ya, bagus. Setelah itu diakhiri dengan refleksi ya. Refleksi di sini nanti bisa sebagai umpan baliknya Bu Windy. Jadi ada 5 pertanyaan yang sudah disiapkan. Ini tekniknya anak-anak beri aja kertas post-it gitu, kemudian suruh menjawab 5 pertanyaan itu. Ya, jangan lupa selalu memberikan motivasi ya terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan peserta didik. Saya kira itu Bu Windy. Kemudian ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah ya, saya kira juga sudah lengkap. Ini sudah ada LKPD-nya, ada tes penilaiannya mulai pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya sudah, jangan lupa nanti ketika proses pembelajaran berakhir, anak-anak diberikan motivasi dan refleksi. Setelah itu sebagai tindak lanjut, sampaikan proses pembelajaran yang akan datang, materi apa, sehingga anak-anak masuk itu sudah mempunyai ya. Ditambahkan sedikit penyampaian kompetensi untuk pertemuan berikutnya. Materi selanjutnya. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yayu. Ya, Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Jadi nanti saya tulis di program Bu Yayu, kita sepakati pelaksanaannya pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret tanggal 5. Tanggal 6? Rabu ya? Iya, yang 6. 6 Maret jam ke 5.06. Habis istirahat. Terima kasih, kita bertemu langsung di kegiatan observasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu.